Alam salimna bihaqqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kekasih mencintai kekasih, mencintai kekasih yang dikasihi. Wahai kekasihku, kau tak pernah ingat kepadaku. Kau tak pernah mencintai aku sebagai kekasihmu. Kau merasai jauh daripadaku. Sesungguhnya aku teramat dekat kepadamu, wahai kekasihku. Tidakkah kau tahu aku mencintai kau, tapi kau tak pernah tahu akan cintaku yang sentiasa ada padamu. Cintaku ada pada yang tahu, cintaku buta kepada yang buta. Aku tak ada kepada yang tak mempunyai pandangan mata, yang mata hatinya teramat buta. Aku nyata pada yang tahu, yang kenal akan kedudukanku. Sesungguhnya cinta sejati dirimu yang suci itulah adalah diriku yang nyata pada dirimu. Wahai kekasihku nan jauh di sana, kau rasakah yang aku selalu merindui diri yang suci pada dirimu? Wahai kekasihku, Tahukah diri sucimu itu adalah bayangan diriku padamu? Wahai kekasihku, dapatkah kau rasakan bahwasanya bayangan diri suciku itu ada pada dirimu yang suci pula? Ini bab cinta, cinta sejati. Bolehkah yang maha suci itu mencintai yang kotor? Dapatkah yang kotor itu mencintai yang suci? Sampai jatuh langit itu tak akan dapat. Cinta suci itu mendatangkan cinta yang suci juga. Kekasih yang suci itu akan dicintai oleh kekasih yang suci juga. Jadi pertemuan kekasih yang dikasihi itu sebab suci yang disucikan. Mana boleh yang bukan suci itu nak disucikan? Mana boleh saksi yang palsu itu nak disaksikan? Selagi saksi itu masih lagi saksi yang palsu, saksi penipu, tidak akan pernah disaksikan oleh yang menyaksikan. Kalau dah sayang, tak cinta. Kalau tak cinta, tak kasih kan? Kasih itulah dulu, baru ada sayang. Dapat sayang, dapatlah cinta. Ini rahasia Hawa ni kalau dibuka, rahasia Hawa kalau dibuka, maka menangislah seluruh yang ada di bumi, yang di langit dan di antaranya. Kalau rahasia perempuan ini dibuka, tak mampu menahannya. Tidak ada seorang lelaki yang tidak keluar dari seorang perempuan. Tak ada. Raja ke, ulama ke, wali ke, mesti keluar dari seorang Hawa. Berjumpanya Jalalullah, Kamalullah, kuatnya tekanan Jalalullah, Kamalullah ini, lahirlah Adam. Sesiapa diri yang menginginkan kebaikan, walaupun dia tidak tahu kebaikan apa yang ingin didatang kepadanya, hanya ada mau kebaikan, kebenaran, perubahan pada diri. Sesiapa diri yang ada di dalam dirinya satu kebaikan walaupun sebesar debu,
tapi mau hijrah kepada yang baik daripada kemungkaran, kekejian, ketahuilah kebaikan itu pasti datang. Karena diri sebenar-benar diri kamu itu sangatlah suci. Sesiapa diri yang ketika diri sebenar-benar dirinya datang kepada dirinya, yang diri zahir batinnya itu menginginkan kebaikan, menginginkan yang hak itu, pasti diri sebenar-benar diri itu atau diri rahasia itu akan membawa diri zahir batinnya menemui, menjumpai diri yang maha suci. Ketika diri zahir batin itu berjumpa dengan diri rahasia, maka semua yang tidak pernah dilihat diri zahir, semua yang tidak pernah disaksikan oleh diri zahir ketika itu, maka semua terlihat. Dan apa-apa sebelum yang terjadi pada diri zahir, maka diperlihatkan, diberitahu oleh diri sebenar-benar diri. Maksudnya, diri zahir batin itu berjumpa dengan diri sebenar-benar diri atau diri syirullah. Ketika peristiwa itu, kamu tidak paham, kamu tidak mengerti, dan kamu tidak ketahui sama sekali apa-apa yang akan berlaku pada diri zahir batin itu. Ketika masa diri zahir kamu itu tidak sadar, tidak mengetahui apa-apa, waktu datangnya diri rahasia itu menjumpai diri zahir ini tidak mengetahui sama sekali. Kamu tidak paham sama sekali, wahai diri zahir. Itulah bukti adanya diri sebenar-benar diri. Ketahuilah, wahai diri zahir batin, sesungguhnya diri sebenar-benar diri syirullah itu ada. Dan kau diri zahir sudah menyaksikan diri sebenar-benar dirimu, membuktikan diri sebenar-benar diri atau diri syirullah itu sudah membuktikan adanya. Dan kau tidak pernah tahu, tidak pernah menduga, tidak pernah berangan-angan tentang pertemuan dengan siapa yang akan kau temui itu. Ketika kau melihat sesuatu yang sudah terjadi, barulah kau tahu bahwasanya inilah yang pernah kujumpai. Jadi kabar berita itu sudah duluan ada pada dirimu, bahwasanya kau akan dijumpakan kepada satu diri. Ketika kau bermimpi, wahai zahir, di situ diperlihatkan kepada diri zahir itu yang akan kau temui, yang akan kau jumpai. Nah, ketika kau berjumpa dengan apa yang sudah pernah kau lihat dahulu kala, sewaktu kau bermimpi, wahai zahir, maka ketika kau lihat lagi yang kali keduanya di alam nyata, di situ kau merasa terharu, di situ kau merasa sedih, bahwasanya kau sudah pernah melihat apa yang sebelumnya kau lihat. Dan itu nyata senyata-nyatanya. Sehingga meneteskan air mata ketika kau menyaksikan apa yang dulu pernah kau saksikan. Paham ini maksudnya? Sehingga kau jauh-jauh mencari diri. Jauh-jauh kau dari ujung timur, kau mencari diri yang sebelumnya pernah kau lihat. Ini bukan bohong-bohong. Ini bukan reka-reka. Kau sudah pernah berjumpa dengan satu diri, yang diri itu sudah pernah masuk di dalam pemikiranmu, di dalam hayalanmu, di dalam mimpimu, oleh diri rahasia. Kau sudah pernah dijumpakan satu diri, yang diri itu sebelumnya sudah pernah kau jumpa. Ketika peristiwa, kau melihat satu gambar, kau melihat satu cerita, di situ kau merasa terharu. Di situ kau merasa sedih sampai menitiskan air mata. Nah, ketika itu kau merasakan bahwasanya kau sudah pernah melihat wajah itu. Kau sudah pernah melihat bentuk itu. Dan kau yakin, sebenar-benar yakin, itulah yang pernah kau jumpa. Nah, karena semasa kau bermimpi itu kau tidak kenal, kau tidak tahu, kau tidak paham, maka kau mengambil satu perumpamaan. Tapi bentuk yang kuperlihatkan kepadamu, jelas itu orangnya. Ini kenyataan, sangat nyata. Bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong, bukan rekayasa. Kalau kau yang kau ceritakan ini benar. Tetapi apabila kau berbohong, apabila kau mereka-reka, maka semua itu datang daripada dirimu sendiri.
Tidaklah satu diri itu kau benarkan, tidak ada satu cerita kau reka-reka, maka kepada diri yang kau ceritakan itu tidak ada manfaat apa-apa. Kau jujur berbohong, tidak ada mengambil satu faedah kepada diri yang sudah kau jumpa itu. Sesungguhnya diri sebenar-benar diri yang kau jumpa itu adalah nanti ada kabar kepada dirimu juga. Nah, ketika kau bermimpi itu kau tidak paham, kau tidak boleh menggambarkannya. Nah, karena Raja Saudi itu berpakaian yang mirip seperti itu, sehingga kau berjumpa, kau lihat, nah ini dia. Nah, kenapa ada titisan air mata? Kenapa ada terharu? Kenapa ada rasa sedih? Di situ connection, di situ koneksi. Dia menggetarkan hatimu sampai menjatuhkan air matamu itu. Jelas di situ apa yang kau lihat belakangan, kemudian itu sudah barangnya. Karena kalau kau tidak tersentuh, hatimu tidak tersentuh, berarti apa yang kau lihat itu tidak sama, tidak connect. Paham ini maksudnya? Nah, ketika mimpi, ketika kenyataan, ada sentuhan jiwa, bergetar batinmu, bergetar jiwamu, itu sudah satu sinyal mengatakan bahwasanya apa yang kau lihat ketika itu, itulah yang pernah kau lihat di masa lalu. Itu kau yang melihat. Bagaimana yang kau lihat itu? Paham ini maksudnya? Itu yang melihat diri. Nah, bagaimana diri yang melihat ketika kau melihat? Kau paham apa yang kusampaikan ini? Ketika kau menyaksikan diri, perasaanmu itu sudah seperti itu. Ketika kau berjumpa dengan satu diri yang sebelumnya sudah pernah kau lihat, kau saksikan, kau merasa tersentuh jiwamu, goncang jiwamu, sehingga jatuh air mata. Itu keadaan diri yang menyaksikan. Nah, bagaimana diri yang disaksikan itu? Paham maksudnya? Kau saja yang menyaksikan, kau seperti itu. Keadaanmu itu sudah sebegitunya. Nah, bagaimana keadaan yang kau saksikan itu? Nah, kau merasakan satu tembakan, kau merasakan satu bentangan, kau merasakan satu pancaran yang waktu kau lihat itu dipancarkan bukan di dekat-dekatmu. Sampai kau mencari berkas cahaya itu, kau mencari sumber cahaya itu, kau mencari mana yang sampai ke hatimu itu, mana yang menggetarkan jiwamu itu, mana yang menjatuhkan air matamu itu. Sekarang kau berjumpa kepada diri itu. Sekarang kau saksikan diri itu. Nah, yang kau saksikan sekarang ini bukanlah yang pernah kau saksikan sebelumnya. Sudah paham sekarang? Tidak terjadi, tidak akan mungkin boleh terjadi sesuatu. Tidak akan boleh bergerak. Tidak bergerak sesuatu apapun sesuatu. Tidak boleh terjadi sesuatu dalam sesuatu. Yang sesuatu itu terjadi tidak atas izin yang bukan sesuatu. Tidak boleh terjadi sesuatu yang di dalam sesuatu dan yang bukan sesuatu kalau bukan dengan izin yang bukan sesuatu. Ending itu akhir atau kata terakhir. Ending, ya, berakhirnya sesuatu, pekerjaan. Hidup itu bukan pekerjaan. Hidup itu bukan kata kerja. Dalam kajian Risalah bab kesucian tidak ada hidup itu berakhir. Batal kesuciannya. Ya makhluklah, binasa kan? Bermulanya suci. Maksud kembali itu disitulah permulaannya. Disaksikan sudah suci. Tidak ada akhirnya. Guru, bahwasannya kata guru tidak ada ending di situ. Bagaimana kita menyikapi pemahaman ini, Guru? Minyak itu esa kepada wangi enggak? Di mana minyak, di situ wangi. Di mana wangi, mesti ada minyak kan? Itu udah pasti, Guru. Sudah pasti. Tidak dipastikan lagi, Guru. Ya. Sudah pasti. Dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Jadi kalau kau esa diri suci itu, binasa kau.
Tidak guru, jelas tidak. Pernahkah binasa wangi itu? Tidak pernah guru, karena tak bisa berpisah. Bagaimana mau mendapatkan wangi itu? Mesti berserta dengan minyak. Barulah wangi itu boleh dirasa. Nah, sekarang keesaan diri yang sentiasa suci, esa diri zat maha suci, di mana matinya? Kalau mati, kau mati itu diri zat maha suci. Bagaimana yang disebut beserta itu? Api itu beserta tidak dengan panas. Bolehkah kau pisahkan panas dengan api? Tidak bisa guru. Begitulah risalah bab kesucian itu. Sampailah kau ke puncak risalah bab kesucian. Sampailah kau ke matlamat. Sedikit demi sedikit terbuka luas rahasia risalah bab kesucian itu. Saya tidak pernah meragukan itu guru. Terima kasih guru atas bimbingan guru pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah berpisah cahaya dengan matahari? Tidak pernah, tidak akan pernah berpisah guru. Pernahkah berpisah Muhammad Allah? Allah Muhammad? Tidak akan pernah guru. Pernahkah mati itu Muhammad? Tidak guru. Pernahkah berakhir Muhammad? Tidak guru, senantiasa ada guru. Itu risalah bab kesucian mereka. Terima kasih banyak guru atas bimbingan guru selama ini. Terima kasih guru. Tidak terbalas dengan apa-apapun, dengan harta sebesar apapun. Insya Allah saya akan membawa risalah kesucian ini. Tetap saya pertahankan, tetap saya perjuangkan, apapun kejadian. Inilah seberapa dari saya cari. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa mengatakan, barang siapa memahami, barang siapa ada setetes sebesar zarah pun di hatinya, di kepahamannya, di keyakinannya bahwa Muhammad itu wafat, mati, meninggal, kafir kau. Tidak ada keredaan pada dirimu, tidak ada ketenangan pada jiwamu. Muhammad Esa, Nabi Muhammad Esa nyata di diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam disebut batinnya Adam. Batinnya Adam Esa zahir di diri yang sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan. Tidaklah kau terpanggil makhluk apabila kau binasa. Tidaklah kau disebut insan apabila kau binasa. Tersebut kau makhluk apabila kau binasa. Berakhirnya kehidupan itu makhluk. Aku tiada mati. Aku tiada boleh kau sebutkan. Aku tiada boleh kau rasakan. Aku tiada boleh kau pikirkan. Mengapa kau tidak mau membersihkan, mensucikan dirimu? Mengapa kau tidak pahami aku sentiasa esa di diri rahasia? Mengapa kau tidak mau membersihkan, mensucikan diri tubuh jasad jasmani? Maka kebinasaanlah yang datang kepadamu. Maka kehancuranlah yang kau hadapi di kehadapan akhir ending hidupmu. Tersebutlah kau makhluk. Wahai anak cucu Adam, masuklah kau ke dalam kesucian sehingga kau disaksikan. Maka selamat itu tiada kesudahan. Maka kesucian itu tiada lagi matlamat. Maka persaksian itu tiada lagi disebutkan. Nyatanya persaksian itu hidup berkekal. Fana billah awal dasar baqa billah. Baqa billah itu aku yang nyata pada diri rahasia. Kalau ada bahasa engkau pelik aku dengar, tak pernahkah kau bahasa kau tu ku baguskan, ku perbagaikan kan? Ya, pasti mau yang mulia. Bahasa kau tu merusak akal.
Bunyi kau tu tak tepat. Apabila terbiasa dengan hal seperti itu, serupa itu membentuk karakter. Kebiasaan terbiasanya berbuat yang salah sehingga merusak akal, merusak jati diri, merubah DNA, pola pikir kau berubah. Sesuatu yang kau buat dengan cara berulang-ulang, berkali-kali membentuk karakter engkau. Begitu sayangnya aku, begitu cintanya aku kepada engkau, tak nak aku sedikit pun ada yang salah pada diri kau. Jahatkah aku ni? Begitu rasa sayang aku. Nak juga kau ni yang bagus, nak juga kau ni yang cantik. Esok kau tak jumpa lagi risalah bab kesucian. Budi pekerti, bahasa teratur, cantik ayat yang kau keluarkan itu. Begitu indahnya kau berkata-kata, bercahaya rupa diri kau. Cantik perkataan kau, sedap sejuk didengar. Kau dirindukan, kau dikasihi, kau ditunggu orang. Dimanapun kau pergi, kasih dan sayang menyertai dirimu. Tak nak kau seperti itu. Ku tempah kau, ku didik, ku tunjuk ajar kau elok-elok. Assalamualaikum yang dimuliakan Tuan Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Tahir. Yang mulia Tuan Guru, apakah yang dimaksud dengan hukum kolbi itu yang mulia? Hukum kolbi makna rahasia. Kalbi itu tak pernah wujud. Kalbi itu tidak pernah nyata. Hal keadaan kalbi, kalbu, hati, bukan hati makhluk. Yang dimaksud kalbu bukan berbentuk daging, tapi bentuknya cahaya. Kalbu mukminun baitullah. Bukan Allah pakai rumah. Bukan baiti Allah, bukan rumah Allah dimaksud rumah makhluk. Tidaklah Allah bertempat, tidaklah Allah wujud pada diri makhluk, bukan. Jadi hati, bentuk zahirnya hati cahaya itu, bersih sucinya satu tempat itu, bersemayamnya kalbu atau tempatnya diri rahasia. Wujud daripada hati itu cermin perbuatan yang bersih. Nyata kalbu itu perkataan bersih suci. Cantiknya ayat yang keluar dari halqun itu cermin dari hati yang bersih, hati yang suci. Pikiran yang bersih, pikiran yang baik, pikiran yang cantik, siddiq itu dilahirkan atau dikeluarkan dari hati yang bersih bernama kalbu. Tempatnya bersemayam diri rahasia. Maka baiklah sekujur tubuh, baiklah seluruh jasad, kullu jasad kamu itu tidak akan pernah keluar dari halqun diri yang kotor. Tidak pernah keluar perkataan yang bersih, cantik, mulai daripada hati yang kotor. Tidak pernah begitu. Pikiran yang jernih, pikiran yang baik, pikiran yang bagus dilahirkan kalbu mukminun itu. Maksud mukminun itu ketakwaan, kebersihan, kesucian diri. Inilah risalah bab kesucian, membentuk, menempah diri kamu, diselimuti kalbu, diliputi kalbu, maka disebut kalbu mukminun, yang bersih, yang suci maksudnya. Sehingga tiap-tiap hati baiti, tiap-tiap hati yang bersih, tiap-tiap hati yang suci sentiasa mendapat rahmatku, sentiasa mendapat petunjuk dariku, sentiasa kuridai. Apapun yang kau buat, itu keredaanku. Apapun yang kau kerjakan, itu
kasih sayangku. Apapun yang kau pikirkan, itu ilmu dariku. Perkataanmu tepat, perkataanmu nyata, permintaan kau sentiasa diadakan, usaha kau sentiasa diupayakan, kesehatan kau sentiasa terjaga, rezeki tiada terputus. Ketika kau memegang satu benda, ketika kau dalam satu masalah, ketika kau dalam pikiran yang berkecamuk, aku sentiasa meredai. Ketika kau jatuh, aku sentiasa menolong mengangkat kau ke permukaan. Ketika kau lalai lupa, aku sentiasa mengingatkan. Ketika kau sesat arah, ketika kau sesat ilmu, ketika kau sesat rasa, ketika kau sesat ruh sekalipun, maka bimbinganku tiada terputus, maka kasih dan sayangku ini disebut rahimakumullah. Wujud nyatanya diriku beserta esa di diri rahasia kau itu. Wujudlah diri rahasia kau itu, zahirlah diri rahasia kau itu di tubuh batiniah, diri yang sentiasa bersih, diri yang sentiasa suci. Maka rahmat petunjuk dariku tiada terputus, rezeki daripadaku tiada terhingga, ketenangan batiniah, ketenangan zahiriah beserta sentiasa kepadamu, karena aku reda kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Aku kasih, aku kenal, aku beserta kepada diri yang sentiasa suci, lagi sentiasa disaksikan oleh diri yang sudah pun kusaksikan dan sentiasa dalam kesucian. Barakallah. Bukan mudah nak merubah yang sentiasa kau buat. Tidaklah mudah membawa, menukar kepada yang baharu apabila sesuatu itu sentiasa kau ucapkan. Tidak mudah, terlebih-lebih lagi dari yang kotor merubah kepada yang bersih, dari yang bersih diangkat menjadi kepada yang suci. Tidak mudah itu. Walaupun sehari-hari, walaupun dalam didikan, walaupun dalam bimbingan, tidak semudah itu merubah A kepada B, B kepada C, dan seterusnya. Inilah buktinya. Assalamualaikum yang mulia Tuan Guru. Jadi saya mulai, yang mulia pernah berkalam kedudukan diri ketika diri sholat, af'al menyaksikan sifat, sifat menyatakan zat, maka sempurnalah asma, maka nyatalah nggak asma. Ini maksudnya bagaimana yang mulia ini? Ketika kau bersih, ketika kau suci, itulah tegaknya sholat. Jangan pula kau ketika sholat kau sebut pula macam itu, ya. Nanti kau sholat, asma menyaksikan af'al, af'al menyaksikan sifat, sifat menyaksikan zat. Apa jadinya sholat macam itu? Paham ini? Paham. Yang kemudian yang mulia itu ketika yang sholat kan bukan diri jahir, apakah diri batin? Tak boleh lah begitu. Sholat diri zahir lah. Jadi diri yang mana? Sholat diri batin. Diri batin tak pernah buat salah. Diri batin tak pernah wujud. Wujudnya diri batin itu di tubuh zahir yang bersih, yang suci. Zahir lah yang nampak. Sembahyang batin mana pernah nampak? Pernah kau lihat diri batinnya kau? Tidak nampak makanya itu. Waktu diri zahir yang senantiasa mensucikan diri. Zahir lah batiniah di situ. Tidak boleh dikatakan diri mana yang sembahyang. Rusak nanti pengajian, ya. Sampai di sini paham? Paham yang mulia. Saya paham yang mulia. Iya. Nah, begitu bagus ya. Dirubah pahamnya, dibaguskan lagi ya. Aku ni tak pernah makan yang makan batin, tapi masuk juga ke mulutnya. Di YouTube itu tidak semuanya jelas, tidak semuanya terurai. Perlu pembahasan. Inilah namanya kau belajar. Perbedaan diri sebenarnya diri atau diri sejati dengan diri rahasia itu apa yang mulia? Diri
sejati itu berbeda dengan diri rahasia. Diri sejati itu wujud, diri rahasia tidak pernah wujud. Nyatanya diri rahasia, di diri sebenar-benar diri, maksudnya diri yang bersih, diri yang suci. Begitu. Yang bersama dengan diri batin ya Guru ya. Tidak boleh begitu. Itu kau sudah menyamakan, hampir sama itu kan sudah mau kau samakan itu. Berarti diri sebenarnya diri lah yang wujud itu tuh ya. Apabila yang zahir suci dan disaksikan. Nah, itu dia. Jadi yang nampak tuh diri sebenarnya diri itu. Diri. Itu apabila tubuh jasmani suci dan disaksikan. Cantik enggak manusia yang begitu perlakuannya, perkataannya? Cantik enggak? Bagus enggak ianya? Berbahasa dia bagus, PL perbuatannya itu baik, pemikirannya bagus. Enggak maukah kau seperti itu? Mau, makanya sangat butuh bimbingan yang mulia ini. Rezeki sentiasa ada, ketenangan jiwa kau bagus, tubuh jasmani kau sehat, akal kau sehat. Itu makanya ahli keluarga, semua keluarga, saudara mara, mesti dalam risalah bab kesucian. Cantiklah kaum kerabat kamu, baguslah kaum kerabat kamu. Tak baikkah bab kesucian ini? Baik, merasakan kajian bab kesucian sungguh-sungguh merubah yang tak baik menjadi baik, menempah diri menjadi yang baik. Kurangkah lagi kenyataan risalah bab kesucian? Kurangkah lagi pembuktian demi pembuktian? Diajarkan yang bersih, mula daripada hal yang akan dimakan, dimasukkan ke tubuh jasmani, sehingga pikiran terbentuk, sehingga akal nyata, sehingga ilmu itu terbuka luas, membentang di seluruh tubuh jasad jasmani kau itu. Sungguh elok bahasanya, cantik, sejuk bila dibaca. Batik bukanlah apa-apa di hadapan Tuanku. Begitulah beta sentiasa memimpin kau. Tidak pernah beta lupakan diri kau. Dalam kasih dan rahmat petunjuk beta sentiasa menyertai dirimu. Assalamualaikum ya mulia Tuanku Ahmad Minallah Muhammad Aminullah. Tuanku, Patik ingin bertanya Tuanku, kenapa nafsu meminta-minta? Siapakah nafsu sebenarnya nafsu Tuanku? Tengok Cip. Kalau macam ini bab kesucian Cip. Kalau tak takut mati orang masuk. Ini majelis bukan main-main lagi ni Cip. Baiklah. Dijawab, diterima, ditampa. Patik bertanya, beta menjawab. Nafsu perbuatan kecil, nafsu tiada bimbingan, nafsu tiada terkawal. Runtuhnya, gugurnya nafsu itu dengan kesucian, terkawalnya nafsu itu, bersihnya pemakanan. Wahai Patik yang aku sayang, kasih kepadamu tiada terhingga. Beta sentiasa membimbing kau. Wahai Patikku, beta meminta, sentiasalah engkau bersih, sentiasalah engkau sentiasa suci. Lagi beta menyaksikan kesucian dirimu. Menjunjung tintah Tuanku, Patik menerima dengan rela hatinya Tuanku. Assalamualaikum yang mulia guruku Ahmad Minallah Muhammad Aminul Akhirat.
Ya, salam, silakan. Apa itu syirik jali, syirik hafisun khafi di dalam ilmu bab sucian? Mohon penjelasannya Guru tentang syirik pada diri ini Guru. Syirik yang nyata itu, syirik yang besar, syirik yang sengaja dibuat, kekotoran yang sengaja dibuat, tahu dibuat, mengetahui apabila perbuatan kamu itu salah adab kepada diri Tuhan atau isbatnya ke diri Tuhan. Nyata-nyatanya kau sudah menduakan, menyamakan Allah atau mengkafirkan diri, perbuatan syirik isbat ke Tuhan dengan kenyataan kesadaran. Yang kedua, syirik hafi atau syirik yang halus atau syirik yang tidak kelihatan. Kau berbuat, kau tidak tahu, tidak mengetahui, tidak memahami. Yang perkataan kau ini sudah menduakan, menyamakan, mensekutukan Tuhan. Itu syirik hafi atau syirik yang halus. Adapun syirik hafizun hafi, syirik yang kau tidak sadari, yang kau tidak sama sekali mengetahui apa itu syirik. Artinya kebodohan, ketidaktahuan, kejahilan itu juga termasuk syirik. Ketiga-tiga syirik ini ada pada diri yang kotor, lagi sentiasa dikotori. Bermakna bukanlah manusia sebenar, atau bukanlah insan yang sebenar-benar insan. Di dalam manusia atau manusia disebut insan menuju khalifah, tidak boleh ada sifat syirik, perbuatan syirik, nyata syirik, perkataan syirik, pemikiran syirik, perasaan syirik itu tidak boleh ada. Apabila ada sedikit sebesar zarah, maka batallah ianya sebagai insan menuju khalifatullah. Sampai di sini boleh paham? Apa ada kaidah-kaidah tingkatannya untuk syirik jali, syirik hafi, dan syirik hafisun khafi? Itu Guru. Sentiasalah engkau dalam bimbingan, sentiasalah engkau perhatikan makanan, sentiasalah kau menjaga hati kau daripada kemaksiatan. Itu kaidahnya. Thank you Guruku Ahmad Minawa Muhammad Aminullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya unal qaribi, salam alaika, abdul wa salamun, salam alaika ya unal qaribi, salam alaika, abdul wa salamun, salam alaika. Assalamualaikum yang mulia ayahanda guru kami Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah akhirat. Ya, dari manakah kemampuan mematikan rasa masih kotor dan mematikan rasa sudah suci dan bersih? Dari apa yang dimakan, dari apa yang dimasukkan ke tubuh jasmani. Rasa tidak boleh dimatikan. Salah itu. Mematikan rasa itu tidak boleh. Rasa tidak boleh dimatikan. Bagaimana rasa mau dimatikan? Dia rahasia. Yang boleh dimatikan itu nampak. Rasa itu tidak pernah wujud. Coba ceritakan bagaimana rasanya makan. Boleh tidak? Iya betul. Yang boleh dimatikan itu dia berwujud, kelihatan, nampak. Nah, itu boleh dimatikan. Rasa tidak boleh dimatikan. Ini kan berkaitan yang sebelum-sebelumnya ini ya. Dia kan ada merasa masih kotor, merasa rasa sudah bersih dan suci. Itu rasa-rasa, itu perasaan bersih, padahal kotor.
Sesiapa yang merasa-rasa dia bersih, itulah orang yang paling kotor. Berarti ini diksinya ini bukan mematikan, berarti mengendalikan rasa. Nah, itu Mengendalikan rasa-rasa masih kotor dan mengendalikan rasa-rasa sudah suci dan bersih gitu ya. ya itu makanya di situ perhatikan apa yang mau dimakan. Dari situ, mulainya dari situ. Kalau hal keadaan makan saja sudah tidak baik, itu semuanya jadi rusak. Dia kan ini kan dua ya, dari makan ke batin, batin ke makan, itu kait mengaitkan dua ini di peringkat ini. Itu tidak boleh begitu. Siapa yang mengajarkan begitu? Kepahaman aja itu, apa namanya ininya. Tidak boleh buang itu kepahaman yang begitu itu, buang itu. Seperti apa itu kayak ke batin ke zahir itu tidak boleh begitu. Enggak, maksudnya disangka makan sudah bersih, batin masih bercelaru. Enggak boleh begitu. Nah, itulah yang tadi dia merasa-rasa masih kotor, merasa-rasa sudah bersih, suci bersih. Itulah makanya harus belajar. Makanya harus ada bimbingan. Ya. Jangan berpendapat sendiri, jangan membuat prinsip sendiri. Iya. Akhirnya nanti jadi merasa-rasa. Merasa itu pura-pura, padahal tidak merasa. Nah, itulah yang akan merasa-rasa. Merasa-rasa itu tak merasa. Merasa-rasa sembahyang, merasa-rasa baik, merasa-rasa kaya, merasa-rasa suci, itu kotor itu. Bohong. Merasa-rasa itu tidak merasa. Tidak sebenarnya. Bagaimana? Ya, bukan yang tidak sebenarnya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Mainan. Orang-orangan. Patung-patung. Mainan juga. Bukan orang. Bukan orang. Manusia-manusiaan. Tuhan-tuhanan. Bukan Tuhan. Kawin-kawinan. Enggak kawin. Itu. Paham? Jinah dia. Jadi orang yang sudah merasa itu dia tidak berbunyi lagi. Dia tidak mengucapkan lagi. Karena rasa itu tidak boleh diungkapkan. Hanya boleh dirasakan. Jadi kalau kamu mau ngasih tahu rasa gula itu manis, kamu nggak boleh bilang ini gula rasanya manis, nggak boleh. Ya kamu harus kasih gulanya sama dia. Nah, ketika dia merasakan gula itu, barulah dia mendapatkan rasa itu. Karena rasa itu tidak boleh kau kasihkan begitu. Paham? Ya, kalau manis di bab sebelumnya ya. Ya, cahaya itu tidak boleh kau bagikan. Yang boleh kau bagikan itu bagaimana mendapatkan cahaya itu. Nah, kemampuan mengendalikan tadi ini itu awalnya dari makan, awalnya dari kebersihan, awalnya dari kebersihan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kamu kan tadi sudah bertanya, kenapa tanya lagi? Iya. Kalau makan kamu itu sudah tidak bersih, itu rusak semua. Hati rusak, pikiran rusak, darah rusak semua. Karena darah itu meliputi tubuh jasad jasmani kamu. Cobalah kamu lukai bagian mana aja tubuh kamu, ada keluar darah nggak? Keluar. Itu makanya darah itu harus bersih. Kalau lebih kuat darah meliputi tubuh jasad jasmani, itu kotor. Udah gatal-gatal lagi, mulai lagi. Itu bukan penyakit, itu penyakitnya mau keluar. Itu mau bagus, mau bersih, dia sampai 7 kali itu. Siap ya? Kamu kan baru sekali. Yang kedua ini sudah ya? Iya, itu baru sekali, baru selesai sekali. Kenapa yang kan belum selesai yang kedua? Ya, belum yang. Kenapa bilang yang kedua? Sudah masuk yang kedua. Belum selesai. Ya. Oh, aku tumbuh gigi kau ini. Ampun. Maaf, aku bilang baru sekali yang selesai. Yang kedua itu belum selesai. Yang dikatakan yang kedua itu apabila yang kedua itu sudah kau jalani. Terima. Usia itu yang sudah kamu jalani. Makan itu kalau kamu sudah makan, baru dikatakan sudah makan. Ya.
Perjalanan itu dikatakan perjalanan itu kau sudah sampai di tujuan, baru kau dikatakan sudah berjalan. Kalau kau masih di tengah jalan itu belum berjalan itu. Buntu. Enggak, itu tadi berarti kan setelah menjaga kaedah, semua kaedah ini, lalu nyata yang tadi itu belum, itu masih menjaga itu belum. Oh iya, menjaga itu belum, itu masih menjaga, itu masih proses. Kemampuan menjaga belum juga. Itu kan kemampuan itu kemampuan itu daya upaya, itu upaya, itu daya, itu dikatakan kemampuan. Belum, kamu belum dapat itu. Kamu kan masih mencari kuasa, ya belum ada kuasanya karena masih dicari. Oh iyalah, tamat kita nanti kalau sudah. Tamat pun belum ada juga. Iya, maksudnya masih lah ini. Aku kan belajar masih. Belum juga. Belajar mau bersilah. Belum juga. Mana ini larinya? Iya belum. Mana ada lari kemana-mana? Kok ditanya kemana larinya? Belajar. Ya, belum. Baru memperhatikan makan. Belum juga. Iya belum lah. Loncat karena memperhatikan makan. Kan masih kau sebutkan itu kan? Masih kau bunyi. Oh iya. Belum baik, kau buat ya. kan? Terima. Sudah. Tapi kan sudah disampaikan, rasa itu ketika masih kau rasakan itu kau belum merasa. Ketika sudah tidak kau rasakan lagi, itulah kau sudah merasa. Kalau masih kau rasa-rasa itu kau belum merasa, itu kepalsuan. Ya. Orang yang sembahyang itu tidak pernah sembahyang itu. Orang yang mengaku Islam itu kafir. Orang yang suka berdoa-doa itu orang kafir itu. Dia tidak yakin Tuhan itu mengetahui. Kenapa kau berdoa? Kau pikir Tuhan tidak tahu? Kau tunjuk ajar pun tahu. Mau mengatur-ngatur Tuhan. Apa saja yang kau zahirkan, apa saja yang kau sembunyikan, apa saja yang kau rahasiakan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuh. Jadi kok minta-minta sama Tuhan? Dulu. Nah, apa yang kau rasakan itu, Tuhan tahu nggak? Tahu, sedia tahu. Nah, itu baru bagus. Nah, sekarang kalau kau mengatakan, kalau kau menyatakan atau mengatakan, membuat statement, mau belajar, sumpah belajar, batal kan? Iyalah, otomatis. Tapi kan ini mengambil kaidah ya, menerima pelajaran yang untuk kupasan itu dari. Itu belum menerima namanya, itu belum menerima, kan masih berjalan itu. Oh iya. Nah, sedang proses loading. Lah iya, kau lambat sekali. Kau Pentium berapa kau? Athlon lah ini apa Celeron ini? Tahu juga. Harus cepat, cara berpikirnya harus cepat. Begitu. Harus cepat, ya. Pemikiran itu harus cepat. Nah, itu makanya diajarkan bersih. Jadi segala-galanya itu cepat. Cepat, tepat, dapat. Ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi nanti loncat sangkanya, nggak enak lah. Kenapa? Apanya yang nggak enak? Ya, apa namanya? Kalau tidak kau ungkapkan, dia semakin nggak enak. Kalau kau buka, itu baru enak. Nah, merasakan enak itu ketika kau sudah selesai merasakan. Ya. Itulah enak. Betul. Nah, maksudnya sudah kau dapatkan rasa itu. Ketika kau dapatkan rasa itu, disitulah kau tidak berkata-kata lagi. Coba masukkan ke diri kamu. Coba tarik ke diri kamu. Ketika diri ini tidak merasa-rasakan, maka kezahiran ada di diri ini. Itu kau merasakan itu. Kalau kau katakan tidak merasakan, itu kau sudah merasakan. Coba, ya, contoh, kau makan, lalu kau katakan, nggak ada rasanya. Itu kan sudah kau rasakan. Betul. Nah, kenapa ku katakan kau sudah merasakan? Kau sudah tahu bahwasanya itu nggak ada rasanya. Iya. Nah, berarti kau sudah merasakan. Tidak ada rasanya itu rasa. Tidak ada rasanya itu rasa itu. Kau sudah merasakan itu.
Kau Iya. tahu nggak ada rasanya, berarti sudah kau rasakan kan? Nah, ketika kau sudah tidak tahu lagi rasa, ketika kau sudah lagi tidak merasa, itulah kau sudah merasakan. Iya. Jadi kalau kau katakan kau sholat, itu kau sudah kafir. Betul. Betul banget. Terima ya. Lanjut. Berikutnya ya. Nah, ketika rasa ini, mohon maaf sebelumnya, ketika rasa ini zahir pada diri, ketika memikir, Tidak ada rasanya, tidak ada rasanya. Ketika rasa itu sudah zahir, rasanya sudah tidak ada. dia jadi berpikir, melihat sudah tidak lagi diperlihatkan, mendengar sudah tidak lagi diperdengarkan. Lalu dia Itulah memutuskan mendengar, itulah melihat, itulah melihat. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Apabila masih ragu, berarti belum zahir. Ketidakadaan keraguan-raguan itu ragu. Ketidakadaan ragu-ragu itulah ragu. Ya, pada saat itu, ketika zahir dia tidak lagi ragu. Apanya yang zahir? Rasa ini. Rasa tidak pernah zahir, Andre. Oh ini. Rasa tidak pernah zahir. Rasa itu rahasia. Kau paham Rahasia kan? ini diri sebenar diri ya maksudnya. Tidak boleh zahir, tidak boleh. Rasa tidak pernah zahir. Ya, ada rahasia kedudukannya di rahasia. Tadi kan sudah aku sampaikan, coba kau makan jeruk, coba kau makan apple, coba kau makan nasi. Boleh enggak? Boleh enggak kau ceritakan rasa itu? Kalau nyata ya? Enggak boleh. Rasa tidak nyata. Rasa tidak nyata. Rasa tidak zahir. Tidak zahir itu ya tidak nyata lah. Yang boleh zahir itu yang merasakan. Ah, itu boleh zahir. Rasanya tidak pernah zahir. Rasanya tidak pernah nyata. Iya. Kau melihat itu kan pakai mata kan? Ya. Ah, penglihatan kau itu zahir. Lihat itu tidak pernah zahir. Ya, lihat tidak zahir. Yang zahir itu penglihatan. Itulah biji mata kau itu. Lihatlah yang melihatkan ke zahir. Otak kau itu zahir. Otak kau itu nyata. Pikiran kau tidak pernah nyata. Paham? Ya, bisa lah kalau gitu. Loh, kok bisa lah? Jelas maksudnya. Maksudnya aku apa namanya? Iya, biar kau semakin paham, biar kau semakin pandai, cepat, tepat, dapat. Siap, Biar cepat kau paham. Ya, Buntu. terima. Ah, buntu kau itu, buntu kau, buntu. Lanjut. Nah, ketika ini semua sudah nyata, ketika ya tadi diksinya apa ya berarti ya? Sudah merasakan, dengar, dengar. Ya. Ketika kau sudah tidak merasa, yang kau rasakan itu, itulah kau merasakan rasa. Itu diksinya. Jangan kau katakan rasa itu sudah zahir, tidak boleh. Nah, kalau di awam, kalau di peringkat awam, di pengetahuan awam, merasakan itulah rasa. Itu di awam. Kaum awam itu kan dia tidak boleh merasakan mesin itu kalau nggak dipegangnya garam kan? Siap. Ah, itu kaum awam itu. Dia tidak percaya kalau api itu panas. Dia tidak percaya kalau api itu panas. Mau dipegangnya dulu api itu baru dikatakannya panas, kan bodoh. Masa api kau katakan panas, kan bodoh kayak itu. Iya, 2 kali itu namanya, udah jelas. Kau percaya enggak matahari besok terbit? Enggak perlu percaya. Enggak percaya kau matahari besok terbit? Enggak perlu lagi percaya. Nah, itu kan sudah bagus kau itu. Kau percaya enggak Tuhan itu ada? Barang pasti. Pasti. Nah, apanya yang pasti? Sedia ada. Mau aku percaya atau mau percaya. Itu kan bagus ada. itu. Makanya kalau berpikir itu harus pakai dengkul, jangan pakai otak. Betul nggak? Siap. Hah? Nah, begini ya. Ini lanjut lagi ke yang tadi ya. Ketika Apa sudah tadi tidak balik ke yang tadi ini maksudnya. Apa ketika ketika sudah tidak berpikir, maknanya berpikir. Ketika sudah tidak melihat, tandanya melihat. Ketika sudah tidak makan, itulah makan. Nggak boleh begitu.
Itu kalau kau buka kalau kau ungkapkan begitu, pahamnya jadi paham syariat, itu jadi paham awam. Iyalah. Siap. Dengar sini, ketika rasa itu sudah tidak lagi kau rasakan. Nah, dengar sini, ketika rasa itu tidak lagi kau rasakan, itulah kau sudah merasakan. Apabila rasa itu masih kau rasakan, itu kau belum merasakan. Ya. Makanya Tuhan itu jangan kau tuhankan. Paham tak? Paham. Kenapa begitu? Sudah Tuhan dia. Nah, nggak boleh pakai dia. Aduh, kau. Ya, katanya DIA-nya besar semua itu dia. Kalau di syariat-syariat atau diksi-diksi umum itu kan suka dianya itu. Nah, itu masih paham syariat. Ya. Kalau sudah merujuk, kalau sudah mau penjelasan tentang Tuhan, jangan lagi kau katakan apapun. Batal. Siap, terima. Buntu. Iya, maksudnya itu tadi. Yang mana? Yang tadi yang mana? Kan, makanya apabila sudah lagi tidak merasakan itu, itulah tandanya Kenapa merasa. itu? Kenapa itu? Aduh. Itu apa? Apa ininya? Apa ininya apa? Ketika tidak mendengar, sudah tidak lagi mendengar, bermakna mendengar. Ketika kau sudah dengar sini, dengar. Ketika kau sudah tidak lagi mendengar, ketika kau sudah tidak merasa, ketika kau sudah tidak lagi melihat, ketika kau sudah tidak lagi merasakan, maka rasa itu nyata. Nah, tadi kenapa katakan rasa itu tidak pernah nyata? Karena kau rasakan. Rasa itu tidak boleh nyata apabila kau rasakan. Rasa itu tidak boleh nyata kalau kau rasakan rasa itu. Akhirnya kau jadi merasa rasa. Iya. Makanya rasa itu tidak pernah nyata. Nah, masukkan ke diri kau tuh, masukkan ke ruh kau. Bagaimana? Tarik. Iya. Bagaimana? Ketika diri ini tidak mendengar, sudah ketika mana salah sudah itu, salah itu. Sudah tidak. Itu jadi syariat kalau begitu. Ulang. Ketika diri ini sudah tidak mendengar, ketika diri ini sudah tidak melihat, ketika diri ini sudah tidak merasa, ketika itu baru bagus. Lambat siap kau. Ingat itu ya. Siap ya. Lanjut. Apalagi ya? Sudah itu dulu ya. Iya. Loh. Lanjut. Di luar lah ini ya. Galib bin Fir adalah nenek moyang Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu yang ada di dalam hizib ya. Maksudnya asyhadu alla ilaha illallahil galib itu apa merujuk ke sana? Ali ibni Abi Thalib. Iya, kenapa? Cuma ingin tahu aja. Itu kau sudah tahu itu. Konfirmasi. Enggak perlu konfirmasi kalau sudah tahu. Konfirmasi itu belum tahu. 1 tambah 1 kau mau konfirmasi lagi? Tidak. Terserah ya maunya berapa. Kampret lu tumbuh giga ya. Siap tenang. Itu dulu aja. Ya, kembalikan. Sisi wa jazakallah khairan kasira ayahanda guru. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaika, habibi. Rabbul Izzati menzahirkan Rabbul Alamin dari dirinya sendiri. Sebab pada masa itu yang dikatakan masa la ta'yin, di waktu itu, di masa itu, kejadian itu, ketika itu disebut la ta'yin. Tiada yang lain selain diriku. Inilah yang dipanggil la ilaha illallah. Tiada
yang ada. Tak ada yang ada itu kecuali diriku saja. Yang disebut la ta'yin, ya, kedudukan Rabbul Izzati, ya, peringkat Zatul Buhti, di peringkat Zatul Buhti, disinilah pengakuan Tuhan, ya, masa inilah Tuhan itu bersaksi bahwasanya tiada yang ada, tak ada yang ada tuh, yang ada tuh pun tak ada, yang tak ada pun tak ada, yang ada tak ada, yang tiada pun tak ada, yang ada tuh tak ada, yang tak ada pun tak ada, kecuali diriku saja yang ada, tak ada yang lain. Dari mana diciptakan, dizahirkan Rabbul Alamin? Masa itu yang ada hanya Rabbul Izzati. Dari mana? Tak ada zat yang lain selain zat diriku saja. Tidak ada zat selain zat diriku saja. Tidak ada diri selain diriku saja yang ada. Tiada yang ada aku saja. Ketika disebut Rabbul Izzati, ini kedudukan Zatul Buhti, zat sebenar-benar zat. Tidak ada zat kecuali zatku saja yang ada. Ini dipanggil Zatul Buhti. Ya Zatul Haq, Haqqul Haq. Ya Zatul Haqqul Haq. Masa ini dia berbunyi menyebut dirinya sendiri. Ketika ini, masa ini, dia menyebut dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Ana al-haq wa asma'ul haq. Ketika Rabbul Izzati dalam bersendirian, ketika inilah disebut la ta'yin. Masa inilah dipanggil Zatul Buhti. Disinilah zatnya menzahirkan sifatnya. Ketika inilah sifat memuji zatnya. Inilah yang dipanggil ana anta, anta ana. Aku ialah kau, aku itu kau, kau daripada aku. Ini perkataan Rabbul Izzati kepada Rabbul Alamin semasa Rabbul Alamin dizahirkan. Ketika ini dipanggil Zatul Buhti, zat sebenar-benar zat, zat yang belum menzahirkan, zat yang belum bersifat, zat yang belum berasma, zat yang belum beraf'al. Ini ketika ini berbunyi ana al-haq wa asma'ul haq wa af'alul haq wa sifatul haq wa zatul haq. Ketika dia nak dikenali, ketika dia nak diketahui, barulah dia menzahirkan dirinya, barulah dia mentajalikan dirinya, barulah dia menyatakan cahaya dirinya, barulah dia menyatakan sifatnya sendiri, barulah dia menzahirkan zatnya sendiri. Berasma'lah dia, beraf'allah dia, sempurnalah Muhammad, nyatalah Adam itu. Apabila tidak kuzahirkan diriku, tidak kutajalikan dirimu wahai Muhammad, maka tiadalah alam ini, maka tiadalah Adam. Sesungguhnya yang ada pada Adam itu adalah asmaku, adalah af'alku, adalah sifatku, adalah zatku, zat sebenar-benar zat yang dikandung oleh Adam. Sempurnalah Muhammad itu, kerana Adam mengandungi asma Muhammad, kerana Adam mengandungi af'al Muhammad, kerana Adam mengandungi sifat Muhammad, kerana Adam mengandungi zat Muhammad. Inilah yang dipanggil sempurnanya Muhammad, nyatanya Adam, sempurnanya Adam, kenyataan Muhammad.
maka sempurnalah Muhammad karena Muhammad batin. Maka yang zahir itu adalah Muhammad awal. Inilah yang dikatakan kejadian engkau daripada aku, barulah kau dikatakan insan. Setelah zahir asmaku, setelah zahir af'alku, setelah zahir sifatku, setelah zahir zatku. Rabbul Alamin yang menyatakan rahmatan lil alamin. Tidak akan kujadikan alam ini, tidak nyata alam ini, tak lain kerana kau Muhammad. Inilah awal daripada ruh, maka disebutlah Muhammad bapa dari sekalian ruh. Abu Arwah, dipanggillah Muhammad itu Abu Arwah, kerana asal muasal arwah itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu satu kepada Nur Allah. Nur Allah itu satu kepada Allah. Nur Muhammad satu kepada Muhammad, tak bercerai, jauh tak berantara. Allah Muhammad, Muhammad Allah, satu esa, dekat tak bersentuhan, jauh tak ada antaranya. Jadi nyatanya kau itu sempurnanya Adam. Nyatanya Adam itu sempurnanya Muhammad. Jadi Adam itu tubuh kasarnya, tubuh muhaddasnya Muhammad. Kenyataan Muhammad itulah Adam. Zahirnya Muhammad itulah Adam. Zahirnya Adam itu daripada asma Muhammad. Zahirnya Adam itu daripada af'al Muhammad. Zahirnya Adam itu daripada sifat Muhammad. Maka sempurnalah zatnya, maka tajallilah Adam. Untuk mengenali Adam, kenalilah diri zahir kamu. Untuk mengenali Muhammad, kenalilah diri batin kamu. Zahir dan batin mestilah satu. Apa yang diaf'al mesti zahir pada asma. Apa yang ada pada zat mesti zahir kepada sifat. Sesungguhnya sifat itu zahir daripada zat. Tidak akan ada zahir sifat kalau bukan daripada zat. Jadi kenyataan sifat itu kenyataan zat. Kerana sifat itu zahirnya zat. Kenyataan zat itu sifat. Jadi kalau kau mau berjumpa dengan zat, kau kenali sifatnya. Nak berjumpa dengan zat, binasa sifatnya. Siapa sifat tu? Kaulah. Adam lah penamanya. Rasul af'alnya. Muhammad sifatnya. Allah zatnya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يبكي يسأل خالقه فأتيت البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك
جئت